Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang mulia, hal paling bermanfaat bagi seorang ahli ibadah adalah menyadari nikmat Allah dalam setiap sujudnya, dan pada saat yang sama ia menyadari kekurangan dirinya dalam ibadah tersebut. Ketahuilah, Allah lah yang melimpahkan nikmat ketaatan ini kepada kita. Dialah yang menolong kita untuk mampu melangkahkan kaki melakukan ibadah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 17, mengingatkan kita agar tidak merasa berjasa. Katakanlah, janganlah kalian merasa berjasa atas keislaman kalian. Sebaliknya, Allah lah yang telah memberikan karunia dengan menunjuki kalian kepada iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, seorang hamba berjalan menuju Allah di antara dua hal, yaitu menyaksikan karunia nikmat Allah dan menelaah aib-aib dirinya sendiri. Dua hal ini terkumpul indah dalam doa Sayyidul Istighfar yang diajarkan Nabi. Aku mengakui nikmatmu atasku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ibnul Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan menyebutkan 6 hak Allah dalam ketaatan, mulai dari ikhlas, mengikuti tuntunan Nabi, hingga menyaksikan kebaikan Allah dalam amal tersebut. Dan puncaknya adalah menyadari kekurangan diri kita dalam beramal. Kesadaran akan nikmat taufik ini akan menumbuhkan cinta yang mendalam kepada Rob semesta alam. Namun sayang, ini adalah topik yang sering kita lupakan. Saat Ramadan tiba, kita bisa berpuasa, bisa salat, tapi lupa bahwa itu semua adalah murni pemberian Allah. Jika kita merenung, nikmat Allah di bulan Ramadan itu amat sangat banyak. Mari kita hitung. Nikmat pertama, kita diperkenankan berjumpa dengan Ramadan. Allah memanjangkan umurmu hingga sampai ke bulan mulia ini. Itu adalah nikmat mahal. Sulaiman At-Taimi biasa membangunkan keluarganya. Bangunlah, mungkin kalian tak jumpa Ramadan tahun depan. Nikmat kedua, Allah mudahkan kita melaksanakan puasa. Ibadah ini mudah, tidak sulit. Nikmat ketiga, ilmu tentang tata cara puasa. Kita tahu mana yang benar sesuai sunnah. Beribadah sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah karunia yang agung. Nikmat keempat, pertolongan Allah alilah yang menggerakkan hati dan badanmu. Tanpa hidayah taufiknya, kita tidak akan mampu berbuat kebaikan sedikit pun. Ingatlah selalu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan Allah. Maka berdoalah, ya Allah, tolong aku untuk mengingatmu, bersyukur, dan beribadah dengan baik. Rabi bin Hutsaimin saat berbuka berkata, segala puji bagi Allah yang menolongku berpuasa. Lihatlah orang yang terbaring sakit. Mereka ingin puasa, tapi tak mampu. Syukurilah sehatmu. Nikmat kelima, dan ini yang terbesar. Ramadan datang saat kita masih memeluk Islam. Dari sekian banyak manusia di bumi, Allah memilihmu untuk beriman kepadanya. Nikmat keenam, rezeki. Kita bisa sahur dan berbuka dalam keadaan baik. Makanan yang tersaji adalah nikmat Allah yang memberi kita tenaga untuk taat. Nikmat ketujuh, musuh besarmu dibelenggu. Setan-setan diikat di bulan ini. Nikmat kedelapan, pahala yang besar yang Allah siapkan bagi orang berpuasa. Pahala tanpa batas bagi mereka yang bersabar menahan lapar dan dahaga karenanya. Semua ini adalah rangkaian nikmat dari iman, kesehatan, hingga pahala. Jangan sampai kita sombong dengan amal kita. Kita hanyalah hamba yang lemah. Sadarilah kekurangan diri. Amal kita penuh cacat, penuh kelalaian. Maka kita butuh taubat. Bahkan dalam ketaatan pun kita butuh ampunannya. Pintu terdekat menuju Allah adalah al-iflas, merasa bangkrut, tak punya apa-apa. Jangan menghadap Allah dengan merasa memiliki segalanya. Datanglah sebagai fakir. Semakin engkau mengenal Allah, semakin engkau sadar betapa kurangnya amalmu, dan semakin sadar akan kekurangan. Semakin banyak istighfar membasahi lisanmu. Jadilah hamba yang berjalan di antara syukur nikmat dan takut akan dosa. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menolongku untuk bersujud. Tanpamu, aku bukanlah siapa-siapa. Terimalah puasaku yang penuh kekurangan ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.